Kalau untuk materi gue agak berat tuh, karena kan kebetulan gue SMA gitu kan, yang belajarnya IPA, biologi, fisika, matematika. Ini disuruh ngoding. Halo guys, welcome di Game Talk. Balik lagi di sini sama gue Rehan sebagai podcaster. Jadi di sini kita bakal bahas berbagai hal-hal seru tentang dunia game dan seputar prodi Game Tech. Sekarang gue bakal sharing-sharing aja nih sama temen gue yang dari Game Tech juga. Langsung aja kali diperkenalin. Boleh. Halo semuanya, kebetulan gue teman sekelas Rehan. Bener. Kenalin, nama gue Rafli. Bukannya Udin nama lu. Rafli aja nih. Ya, kebetulan nama gue Rafli Udin, emang ada Udinnya lah. Ya Udin aja nih, biar enjoy kita. Boleh lah. Oke. Din, gue mau nanya dong, kabar lu gimana sih akhir-akhir ini, baik gak? Untuk kabar gue sih alhamdulillah baik banget sih. Baik banget? Baik banget. Serius tuh? Setelah digembus tugas. Itu tugas emang lagi banyak banget ya akhir-akhir ini ya? Iya. Kacau sih. Terus lu akhir-akhir ini ada kesibukan apa sih? Selain nge-push tugas tadi tuh. Nge-push rank kali. Waduh. Kesibukan gue karena sambil kuliah, gue juga kerja sih, part time. Oh, lu part time? Iya. Kalau boleh tahu part time di mana tuh? Di salah satu coffee shop di daerah Cimanggis. Tahu nggak? Cimanggis, tahu gue Cimanggis, Depok kan? Iya, masih Depok lah. Cimanggis Depok. Berarti part time tuh, coffee shop. Coffee shop. Oke. Boleh kali ntar gue mampir ya. Kapan-kapan. Sip deh. Jadi di sini gue mau sharing-sharing aja nih sama lu nih ya. Mungkin tentang gimana sih cara lu tahu Game Tech tuh ada di Polimedia. Pertama sih pas kita lagi bingung-bingungnya nyari kampus, kita mau lanjut setelah lulus mau kemana tuh. Gue lagi bingung-bingungnya, di situ gue dikasih tahu sama kakak gue yang kebetulan juga alumni Polmed. Oh, kakak lu alumni Polmed? Iya, kebetulan alumni sini. Jurusan apa dia? Jurusan multimedia. Multimedia? Oh, masih satu lingkup tuh ya? Masih. Oke. Terus lulusan tahun berapa dia? Kalau nggak salah 2019 deh dia. 2019? Oke, masih ya. Hitung baru nggak sih? Iya, masih baru. Oke. Berarti lu tahu Game Tech ini ada di Polimedia itu dari kakak lu. Setelah lu tahu dari kakak lu nih, lu ada sempet research juga nggak sih tentang Game Tech itu apa? Kayak ngapain aja gitu? Research sih pasti ya, karena kan itu jurusan kita setelah sekolah. Iya. Jadi kayak, abis sekolah nih gue harus ngapain gitu kan. Nah, gue pasti research. Dan kebetulan gue juga waktu itu salah satu penikmat game. Jadi setelah gue dengar, game tech nih ngapain ya kira-kira ya. Gue berpikir ya yang pasti nggak main game lah. Pasti nggak cuma main game, bahkan sampai bikin game. Nah, itu. Dan kebetulan juga gue tertarik tentang pembuatan game tuh karena dulu kakak gue juga sempat ngerjain tugas akhir bikin game. Oh, berarti multimedia tuh tugas akhirnya bikin game juga? Iya, waktu itu kakak gue ada bikin game gitu. Game kecil-kecilan sih. Game apa kalau boleh tahu? Dulu tuh kakak gue bikin game yang sama kayak Fluffy Bird. Fluffy Bird berarti tuh yang kayak yang burung ngindarin obstacle gitu ya? Nah, ya kayak gitu. Ya itu game-game yang cukup simpel sih ya, tapi cukup simpel tapi kerjaannya nggak simpel. Wah, pembuatannya itu udah sangat berat. Berarti lu bisa dibilang tertarik sama Game Tech tuh karena tadi apa? Suka main game ya? Iya, itu pertama. Oke, itu pertama. Terus gue juga penasaran gimana sih cara pembuatan game itu sendiri. Oke. Nah, yang gue tahu juga kan lu sebenarnya tuh lulusan dari SMA ya? Iya. Lulusan dari SMA kan? SMA. Nah, lu tuh ada kayak ini nggak sih? Kan lu masuk ke jurusan Game Tech tuh yang bisa dibilang tuh lebih besar ke programmingnya ya? Iya. Lu tuh kayak ada hal yang kaget atau ada culture shock nggak sih dari pas masuk ke prodi Game Tech tuh? Kalau culture shock gua ya lebih ke materi yang kita belajar sih. Berarti lebih ke materi ya? Iya, lebih ke materi. Kalau lingkup pertemanan lah ya kita mah ngalir aja. Ya, itu kan bisa beradaptasi juga ya. Gampang lah itu. Tapi kalau untuk materi gue agak berat tuh, karena kan kebetulan gue SMA gitu kan, yang belajarnya IPA, biologi, fisika, matematika. Ini disuruh ngoding. Nah, berarti lu kan matkul kita sebenarnya banyak nih. Yang lu bilang agak berat tuh sebenarnya matkul apa sih? Yang pasti matkul ngoding. PBO ya? Pemrograman. Itu, aduh pusing gue kayak gitu dah.
Kan juga di game tech ini sebenarnya kita juga mempunyai 3 role kan. Yang pertama ada desainer, ada artis, sama ada programmer. Nah, gue mau nanya kalau lu sendiri itu milihnya tuh apa sih di awal? Di awal ya, setelah gue tahu sih, gue lebih ke programmer kan. Serius programmer? Lebih ke game design sama game artis. Game design sama artis? Berarti bisa gambar dong? Dibilang bisa sih bisa, tapi nggak terlalu mendalami. Nggak terlalu mendalami? Iya, kan kebetulan juga waktu itu di zaman-zaman COVID tuh, gue sempet ya iseng-iseng lah ngegambar. Gabut lah ya itu ya? Gabut, iya. Tapi nggak terlalu expert lah ya, bisa dibilang ya? Masih, ya di bawahnya medium. Basic. Nah, kan lu bilang lu milih antara game designer dan game artis. Gue mau tahu lebih pasti nih, lu tuh lebih prefer kemana di dua ini? Yang pasti game designer sih. Game designer? Iya. Karena kan tadi artis gue ngegambar juga belum jago banget. Iya. Game designer sih. Ya, oke, game designer. Kalau boleh tahu nih, alasannya kenapa sih? Selain tadi karena game artis tuh emang belum terlalu expert atau mendalami di gambar. Kalau alasan utama mungkin karena gue suka berhayal kali ya. Berhayal? Iya, kayak hayalan gue tuh wah bisa kemana-mana ini gitu. Kayak lu punya dunia sendiri gitu. Gitu. Iya, jadi sebagai calon developer game asik. Iya. Gue memilih role game designer tuh biar apa yang ada di otak gue bisa terrealisasikan gitu. Itu sebenarnya juga sama sih kayak alasan gue, dan gue sendiri juga sebenarnya game designer. Game designer juga. Bener, gue game designer. Sama kita. Pas lu dong. Asik. Pasan game designer. Gue juga role gue sebenarnya di game designer, dan alasan gue tuh juga nggak beda jauh dari lu, karena gue juga pengen apa yang gue pikirkan tuh, apa yang gue pengenin bisa gue tuangkan melalui pembuatan game itu gitu. Ya. Nah, gue juga mau nanya nih. Boleh. Ini sebenarnya pemikiran gue aja, apa emang lu juga atau semua orang juga nih? Karena gue mikir tuh pas awal gue masuk game tech kan ada pembagian role ya. Nah di situ gue lihat ada game designer. Nah game designer tuh awalnya gue kira tuh yang ngedesain dari pembuatan game gitu loh. Jadi kayak kita ngedesain atau ngebuat apa gitu. Mungkin yang gue pikir tuh job desk-nya artis tuh tadinya di desainer gitu loh. Lu sempet kepikiran itu juga apa enggak? Awalnya sih kepikiran ya, sebelum dijelasin lebih lanjut gitu kan. Apalagi desainer itu benar-benar kayak menjelaskan semua banget gitu kan. Iya. Tapi setelah dipikir-pikir, artis sama programmer ngapain nanti? Itu tuh. Nah, itu yang gue bingung kan. Makanya setelah dijelasin, oh ternyata game designer itu cuma yang bikin bagaimana mau game itu berjalan, alur gamenya itu mau kayak gimana. Bisa dibilang kayak otak dari sebuah pembuatan game lah ya. Iya gitu. Nah itu juga gue juga dulu sempat mikir kan, gue dulu sempat ambigu di game designer tuh. Nah gue juga dulu sempat mikir di game artis tuh apa sih sebenarnya tuh. Nah itu gue sempat bingung di situ. Ternyata pas gue cari tahu dan gue juga udah tahu ternyata game artis tuh cukup berat. Tugasnya cukup berat. Lumayan, iya cukup berat banget itu. Ngegambar aset, ngegambar karakter segala macem, dan belum lagi sound-soundnya ya, suara-suara gitu segala macam. Itu artis yang megang tuh. Iya, dan juga misalkan kalau dari desainernya itu mempunyai ide yang di luar nalar, yang bisa kewalahan gitu. Susah direalisasikan gitu. Iya, makanya kita juga sebagai game designer harus ekspektasinya nggak boleh tinggi-tinggi lah. Iya, harus memikirkan anggota lain lah ya. Iya, kasihan artis sama programmer. Iya, karena kita yang ngebagi job desk mereka gitu. Ya. Nah, Din, kan juga di game tech tuh di kelas kita juga banyak kan matkulnya kan. Iya. Kalau dari lu sendiri nih, gue mau nanya, lu lebih suka matkul apa sih atau lebih prefer ke matkul apa sih? Gue matkul apa ya? Gue nanya tuh. Lumayan berat nih pertanyaannya. Iya, gak apa-apa. Tapi jawab aja. Ada sih satu matkul yang emang gue suka gitu. Apa tuh? Matkul kita di semester 1. Apa tuh? Nirmana.
Bukan dong, kalau semester 1 kan Nirmana, kalau semester 2 kita gambar bentuk dong. Iya, gambar bentuk. Cuma gue lebih suka Nirmana anjir. Dibanding gambar bentuk, aduh, pusing. Ya gambar bentuk ya, terakhir kita kan anatomi. Itu juga lumayan susah sih ya. Susah. Apalagi kita desainer bukan artis. Bener. Tapi lu, gue juga mau nanya, lu ada ketertarikan gak sih buat mendalami tentang apa itu codingan, ya pokoknya seputar programmer gitu. Lu pengen gak sih bisa gitu loh? Pasti pengen lah ya, karena kan codingan gitu kepake banget kan di dunia digital sekarang. Benar. Jadi gue pengen gue masuk game tech tuh hasilnya ada juga gitu kan. Ya. Dan juga kalau dari programmer gitu ya, sebenarnya tuh buat peluang kerjanya juga luas kan. Juga lebih luas. Gak cuma ke pembuatan game, bisa juga ke pembuatan website, ke pembuatan aplikasi ya kan. Gitu segala macam. Ya, itu juga bisa luas sih. Nah, dari gue sendiri, gue juga sebenarnya juga pengen. Nah, niat gue tuh awal dulu masuk game tech tuh, sebenarnya gue pengen ngambil ke game programmer. Tapi karena guanya sendiri yang ya mungkin kurang percaya diri ya, lah ya, buat ngambil role tersebut. Akhirnya gue memutuskan untuk ngambil game designer. Dan sebelum gue ngambil game designer juga itu, gue juga sempat research lah ya tentang game designer tuh ngapain aja, kayak yang tadi kita jelasin kan. Nah ya itulah, mungkin buat kedepannya gue juga pengen bukan ngulik sih, apa ya, lebih mendalami lah ya tentang programming itu sendiri. Program-program gitu. Program-program itu, sama kayak lu lah ya. Iya. Soalnya juga kan beberapa role kita kebetulan ada 3 role tadi ya. Dan itu emang punya peluang kerjanya masing-masing gitu loh. Yang artis bisa menjadi yang bikin animasi-animasi gitu, kayak bikin film, macam film animasi lah. Itu kan artis, gue yakin bisa lah tuh ya. Gitu. Tapi menurut gue, kalau misalkan kalau ngebuat animasi ya, itu kan kayak matkul kita aja nih animasi, itu kan kita memakai software namanya After Effects. Nah, menurut gua kalau pembuatan animasi itu sendiri itu masuknya ke game programmer nggak sih? Menurut gua aja ya. Apa dari game artis aja? Game artis mungkin kolaborasi antara artis sama programmer. Bisa sih, bisa soalnya sih. Kan yang menggambar karakternya itu pasti artis kan, gak mungkin programmer. Jadi bener. mungkin ya bisa kolaborasi antara dua role itu. Jadi kan emang peluang kerja dari game tech itu sendiri kan bener-bener luas banget ya kita ya. Iya, benar. Game artis, game design, game programmer punya perannya masing-masing. Oke. Nah, gue juga mau nanya nih, kan kita di game tech juga sekarang udah semester 2 lah ya. Udah ya dibilang udah cukup lama nih. Udah hampir setahun. Udah hampir setahun. Nah, lu ada nggak sih kayak buat project game gitu? Oh, kalau project game kita pasti ada ya buat persiapan nanti di semester akhir juga. Bener. Apalagi salah satu matkul kita udah benar-benar ngeharusin bikin game banget tuh. Betul banget. Betul. Jadi mungkin ya dari sekarang kita mulai game yang gampang-gampang dulu aja, yang kecil-kecilan. Gitu. Nanti baru kita kembangin lagi biar nanti untuk tugas akhirnya untuk game yang kita buat tuh lebih mateng lah gitu. Iya, berarti lo lebih memfokuskan satu game lah ya. Iya, lebih fokus satu game. Tapi kalau dari lu sendiri nih, game yang lu buat kemarin itu, yang buat project itu, lu sebenarnya udah cukup puas belum? Kan lu sebagai game designer kan? Yang pasti belum cukup puas. Belum cukup puas. Karena emang ekspektasi game designer tuh benar-benar tinggi banget lah. Iya, benar. Iya, tapi kan kita juga melihat kemampuan dari role-role lain. Iya, benar. Jadi ya benar-benar kita menurunkan lah ekspektasi kita. Oke, kalau boleh tahu nih, game yang lu buat tuh temanya apa sih kemarin? Tema Skywars. Berarti kayak pertarungan di luar angkasa. Iya, gitu ya? Pertarungan di luar angkasa, tembak-tembak doang. Tembak-tembak doang. Iya, tapi nanti kan seiring berjalannya waktu kita bakal nambahin fitur-fitur lain. Oke, tapi kalau dari lu kan itu tadi Sky apa tadi? Skywars. Nah, lu sendiri ada kayak ide lain gak sih buat menciptakan game yang lain gitu?
Kalau ide pasti ada lah ya. Ya namanya. Boleh disebutin tuh apa tuh? Aduh, apa tuh? boleh mungkin kayak dijelasin gitu kayak ide lu dalam pembuatan game yang lain tuh apa, kayak mungkin temanya beda atau konsepnya dari gamenya beda gitu. Kalau game-game yang emang pengen banget gue garap tuh ada sih. Gue punya satu ide kayak game ninja gitu. Ninja. Iya, ninja gitu. Jadi dia uh, aduh, gak apa-apa nih spoiler nih. Nggak apa-apa, kita sharing aja di sini. Siapa tahu emang beneran rilis nanti ya. Waduh, amin. Amin. Apa tuh? Game ninja gitu, perjalanan seorang ninja gitu. Itu benar-benar baru kasar banget sih ini. Oke. Kalau gue boleh tahu tuh ninja itu lu ngambil referensi dari game lain apa emang ada di otak lu gitu? Ada referensi game lain yang emang itu game favorit gue dulu. Itu game Shadow Fighter. Shadow Fighter. Iya. Itu mobile apa? Mobile. Mobile ya? Mobile. Oh iya. Mobile. Dan di situ kayak menceritakan seorang fighter petarung gitu yang tersedot oleh bayangan lah gitu. Dan dia sedang mencari jati dirinya. Ya mungkin nanti alur cerita dari game yang mau gue bikin ke depannya itu mungkin bakalan kayak gitu. Tapi ya coba gue nanti ada yang membedakan lah. Ya ada variatif lah ya. Iya. Okay. Nah, berarti kalau dari lu berniatan ada membuat konsep game lain lah ya. Okay. Nah, gue juga mau nanya, kan lu sendiri juga udah masuk game tech ini, mungkin lu kan tahu tahu dari kakak lu kan? Iya. Nah, mungkin pas lu masuk ke prodi game tech ini, ada nggak sih omongan dari orang lain kayak ngapain sih masuk ke prodi game tech? Paling cuma main game doang gitu loh. Gitu, gue mau tahu ada nggak sih di omongan-omongan itu? Banyak sih sebenarnya, kayak orang nanya, oh game ngapain gitu main game? Iya makanya kan. Iya makanya kalau orang nanya kuliah di mana, jurusan apa, dikasih tahu jurusan game tech, loh itu ngapain nih? Baru gue jelasin nanti bikin game gitu. Oh baru akan paham. Iya sama sih karena dari kenapa gue nanya karena dari gue sendiri tuh cukup banyak omongan-omongan itu. Banyak. Nah mungkin ya waktu itu gue jelasin aja lah ya game tech itu apa ya akhirnya orang-orang ngerti kan ya. Iya. Ternyata kan situ nggak cuma main game. Iya karena masih awam banget lah gitu ya. Nah gue juga mau nanya ada nggak sih kayak struggle gitu atau apa selama lu kuliah di prodi game tech ini selain lu ya mungkin masih kurang masih kurang beradaptasi lah ya dengan mata pelajarannya atau mata kuliahnya. Masih kayak SMA mata pelajaran. Iya, salah ngomong. Kalau untuk itu sebenarnya yang benar-benar emang itu yang masalah matkulnya sih, mata kuliahnya sih. Cuma dari itu aja struggle lah gitu dari gua kan, apalagi emang ini benar-benar hal yang baru gitu ya. Hal yang baru buat gua gitu kan. Oke. Jadi untuk saat ini struggle-nya cuma di situ. Tapi kadang gue juga sempat kepikiran kayak entar gue lulus dari ini kemana sih, harus kemana ya gitu. Itu jadi kadang gue juga kepikiran lulus dari game tech gue kerja apa gitu. Apalagi industri game di Indonesia kan masih bisa dibilang kurang banyak lah ya. Bener. Masih sedikit gitu. Ya. Nah ini masuk nih. Masuk mana nih? Masuk aja. Nih gue ada pertanyaan nih buat lu. Nah sebenarnya tuh peluang kerja prodi kita game teknologi tuh selain jadi game developer tuh menurut lu bisa mencakup apa aja sih? Oh mencakup apa aja? Menurut gua cukup luas ya, karena emang hal yang kita pelajari di game tech itu kan banyak ya. Dari 3 role itu sendiri aja, dari masing-masing role punya job desk-nya sendiri, dan bahkan dia punya bisa ada profesinya sendiri gitu. Benar-benar. Jadi menurut gua itu cukup luas lah. Jadi kayak dari game artis bisa jadi animator, benar. Ya dari game programmer bisa jadi web developer, game design bisa jadi manajer
Iya, benar-benar bisa manajer itu gitu kan. Iya, gua ngerti. Iya kan? Gua ngerti. Lu ngerti, yang nonton ngerti gak? Nah, jelasin. Iya, jadi manajer project gitu kan, game design yang emang merancang sebuah game gitu kan. Jadi nggak mungkin nanti yang yang emang kita pelajari itu nggak cuma merancang game aja, tapi bisa mencakup hal-hal luas gitu kan. Apalagi game juga kan semacam dunia lain lah ya, bisa dibilang kayak gitu kan. Dimensi lain lah. Iya, dimensi lain. Jadi imajinasi kita masih bisa terrealisasikan dengan kayak project-project mungkin dari event atau apa segala macam itu masih bisa pakai lah ilmunya. Berarti cukup luas ya. Luas banget lah. Nggak cuma game development doang gitu loh. Oke, gue dapat. Dan juga gue mau nanya dong, kan lu sendiri tadi bilang alasan lu mau masuk game tech itu karena lu suka bermain game kan? Betul. Iya, itu sebenarnya juga alasan yang umum mungkin ya. Alasan utama. Orang-orang sekitar mau masuk game tech, wah karena gue suka main game nih. Dan gue juga pengen ngelihat cara pembuatan game itu sendiri. Oke, karena lu suka main game, gue juga mau nanya dong, mungkin lu sendiri suka main game yang tipenya tuh gimana sih? Kalau tipe game yang gue suka FPS sama MOBA gitu sih. FPS berarti tuh, first person shooter tuh. Iya kayak gitu. Apa aja sih gamenya tuh kalau boleh tahu? Dulu gue suka yang masih zaman-zamannya kita main warnet tuh. Warnet tuh. Paket malam. Paket malam bang. Indomie 2, 3. Sama ST. Lanjut. Iya. Zaman-zamannya warnet tuh gue suka main Point Blank. PB. Iya, PB, CSGO. Iya, kalau dari game MOBA mungkin gue lebih sukanya yang mobile gitu kan. Jadi soalnya simpel ya. MOBA tuh gue sempat main Mobile Legends. Tapi lu semenjak, sorry nih gunanya nih. Mana aja. Semenjak main warnet, lu nggak main yang namanya Iodance? Iodance? Iya, jadi kayak ya game yang kayak game-game di time zone itu yang ngedance gitu loh. Oh, aduh. Gue main. Ya ini salah satu tim kreatif kita. Namanya Amoy. Satu kelas juga. Game designer juga. Pas game designer. Ini kayaknya perkumpulan game designer di sini. Nah, lu sempat main gak sih Iodance itu? Iodance, gue enggak sih. Enggak ya? Iya, karena dari gue sendiri tuh. Mungkin bukan tipe game lu ya. Dan gue juga gak bisa dance. Jadi gak bisa lah. Oke. Jadi lu mainnya yang kayak PB dan CSGO gitu ya. Semacam itu. Dan juga lu bilang tadi lu main game mobile kayak ML. Mobile Legends. Berarti gue tebak nih, game yang akhir-akhir lu mainin ini sekarang ML dong? Ya, masih ML. Yang bertahan sampai sekarang. Nah, gue juga dulu sempat awal main ML, pas awal ML tuh rilis ya, launching di tahun berapa ya? 2017 ya? Ya, sekitar tahun itu. Nah, lu sendiri main ML udah berapa tahun? Kurang lebih 6 tahun sih, baru 6 tahun. Cukup lama ya. Baru 6 tahun tuh itu udah lama. Bukan baru lagi. Oke, nah yang pengen gue tanya, sebenarnya ini udah pemikiran gue dari dulu sih. Yang pengen gue nanya ke lu nih sebagai player ML gitu kan. Sebenarnya tuh yang ngebuat game Mobile Legends rame tuh apa sih? Atau ya bisa dibilang sell point dari game Mobile Legends itu sendiri tuh apa sih? Menurut lu, dari pandangan lu? Kalau menurut gue deh, yang pertama pasti skin. Gitu udah nggak lain sih. Skin udah pasti memanjakan mata. Iya, karena kan apalagi sekarang lagi marak-maraknya kolaborasi antara game sama anime gitu kan. Oh iya, yang gue lihat tuh terakhir tuh collab sama apa ya, Naruto kalau nggak salah ya? Nah ya, itu masih berlangsung lah sekarang. Oh masih berlangsung? Iya, masih berlangsung sekarang. Dan itu gue juga lihat di media sosial tuh kayak skinnya tuh bagus banget ya. Iya, efeknya bagus. Memanjakan mata banget itu. dari harga sendiri. Karena itu lumayan mahal sih. Mahal. Dan setahu gue juga itu ngegacha ya pakai tiket ya? Iya, pakai diamond sih. Oh, pakai diamond. Oke. Nah, dari sell point-nya mungkin lagi selain skin? Skin mungkin ya kayak tipe gameplaynya aja sih.
tipe gameplay di Mobile Legends tuh yang enggak selalu monoton gitu loh. Kayak selalu ada perubahan, entah perubahan dari atribut itemnya, perubahan dari hero-heronya, yang kayak gitu yang sebenarnya enggak dari gua tuh enggak nge-stuck di satu titik lah. Oh, berarti maksud lu dari perubahan itu yang pasti setiap season dong? Iya, setiap season. Dan setiap season itu pasti mempunyai meta yang berbeda, maksud lu begitu kan? Iya, kayak gitu. Oke. Nah, tapi yang lu bilang sendiri dari hero itu mau masuk di skin juga apa enggak? Kalau perubahan dari hero? Perubahan dari hero-nya aja sih. Dari hero-nya aja? Dari hero-nya. Jadi kalau misalkan hero-nya emang berubah, skinnya pun ikut mengikuti hero kan. Oke. Dan kalau dari hero tuh kayak skill-skillnya gitu loh yang diubah. Iya. Cara penggunaannya. Oh, berarti dari sell point ML sendiri tuh yang ngebuat rame dari sekarang tuh ya mungkin meta lah ya. Iya, meta dari metanya itu yang emang lumayan sukses lah. Oke. Sorry nih ya gue nanya begini karena gue sekarang juga udah gak main ML. Aman aja. Turnamen apa? M-Series. M-Series? Iya, itu kebetulan M-Series pertama. M-Series pertama. Dan Indonesia yang juara. Gitu. Waduh, keren banget ya. Itu dia emang yang menjadikan ML itu booming kali ya. Iya. Apalagi di Indo kan. Nah, mungkin itu juga salah satu menjadi titik jualnya ML ya. Dari situ saya. Karena ngelihat wah, ML tuh udah mendunia ternyata kan. Nah, akhirnya semua orang juga mencoba buat main ML. Iya, bahkan sekarang pun banyak negara yang mengikuti turnamen-turnamen ML gitu. Oke. Nah, gue sih penasaran aja nih ya. Boleh. Gue mau nanya nih dari pandangan lo aja. Kan dari tahun itu kan ML sendiri tuh udah nge-booming gitu kan karena salah satu tim yang ada di Indonesia bisa mencapai juara internasional. Ya, juara internasional. Nah, kalau dari lu sendiri menurut lu mungkin gak sih hal itu terjadi lagi? Wah, kayak coach gitu gue deh. Ya, nggak apa-apa. Gue mau dengar dari pendapat lu aja. Iya, sebagai analis penikmat gamenya ya, gue masih yakin banget sih Indonesia bisa menjuarai Piala Dunia itu. Soalnya kan apalagi di M-Series tahun lalu, itu salah satu tim Indonesia tampil di babak finalnya yang merebutkan juaranya dan ya emang belum sukses, belum bisa menjuarai. Jadi mungkin untuk kedepannya mereka masih bisa improve lagi. Gue yakin sih. Oke. Ya mungkin itu aja kali ya sharing kita karena kita kepatok durasi juga nih. Kepatok durasi. Ya mungkin segitu aja podcast dari Game Talk ini. Azan tuh. Buka puasa. Buka puasa dulu. Ya mungkin segini aja ya guys ya. Sharing-sharing dari kita. Terima kasih yang udah menonton podcast ini dan sampai jumpa teman-teman. Salam diaspora.